Pemeriksaan dokumen surat tanda registrasi pekerja atau STRP serta sudah vaksin telah dipahami para warga yang melintas di penyekatan kawasan Lenteng Agung, sehingga dalam beberapa hari terakhir arus lalu lintas di penyekatan Lenteng Agung tidak lagi padat. Sekarang jurnalis Kompas TV Cindy Permadi akan melaporkan langsung pantauan terkini dari titik penyekatan akses masuk Jakarta di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Cindy, adakah pengurangan arus kendaraan dalam 2 pekan PPKM darurat, terutama untuk hari ini dari pagi sampai dengan siang? Ya, Audrey, dari pantauan kami malah pada pagi hari tadi sekitar jam 6 sampai setengah 7 itu arus lalu lintasnya cukup padat, tapi semakin siang bahkan dari pukul 8-an sampai saat ini untuk jumlah kendaraan yang melintas ini semakin sedikit. Dan dari pihak kepolisian menyatakan bahwa kondisi seperti ini sudah terjadi dari Senin pekan lalu. Memang artinya sudah lebih banyak yang paham soal syarat-syarat yang perlu dibawa oleh para pengendara yang melintas dari Depok menuju ke Jakarta. Dari pantauan kami pun, memang dari pagi rata-rata para pengendara yang mau melintas mereka sudah menyiapkan surat-suratnya dari sebelum sampai di titik penyekatan. Ini juga yang kemudian mempercepat proses pemeriksaan oleh tim gabungan yang di sini. Ada dari polisi, TNI, Dishub, Satpol PP, kemudian juga ada dari Damkar. Pengamanan juga kalau dari pantauan kami sudah mulai dikurangi. Kalau misalnya pekan lalu ada mobil pengurai massa untuk melakukan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kalau saat ini sisa barakuda saja. Lebih lengkap bersama saya sudah ada Ibda Listiono. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Listiono, sudah 2 minggu kurang lebih penyekatan di Lenteng Agung ini diberlakukan. Kalau evaluasi dari Pak Listiono sendiri seperti apa, Pak? Kalau evaluasi dari kami, checkpoint Tapal Kuda Lenteng Agung sampai sekarang sudah mulai berkurang. Kita lihat kemungkinan dia kurang lebih 30% sudah kita laksanakan. Berarti ada pengurangan yang cukup signifikan juga, Pak. Pak, untuk besok juga kan adalah hari libur, hari Idul Adha. Ini apakah nantinya ada prediksi akan naik lagi jumlah yang melintas atau malah turun, Pak? Kalau kami lihat perkembangan sekarang semakin menurun ya artinya kemungkinan besok agak sepi karena ada hari raya Idul Adha. Dan mereka pun kalau dia membeli hewan kurban, juga kemungkinan juga dia memotong hewan kurbannya di tempat dia membeli itu. Bahkan ada aturan juga kalau dari Polda setelah jam 10 pagi yang diperbolehkan lewat ini hanya kendaraan darurat, nakes, dan lain-lain. Kalau di sini masih dilakukan pemeriksaan STRP, ini memang menjadi diskresi dari masing-masing titik penyekatan kah, Pak? Kalau di kita, di Lenteng Agung ini, yang prioritas tetap tentang TNI, Polri, dan nakes. Kemudian kalau dia mempunyai surat-surat seperti STRP, juga dengan surat dinas, dan itu pun darurat, kita perbolehkan. Kalau untuk tingkat pemahaman pengendara yang melintas sendiri, Pak, dari pantauan Bapak sudah lebih banyak, sudah meningkat lebih jauh yang tahu, atau masih ada juga sih, Pak, yang masih bingung dengan aturan ini? Kalau aturan ini kita buat melindungi masyarakat. Karena kalau dia ingin melintas di penyekatan Lenteng Agung, dia harus mempunyai STRP dan dia mempunyai surat tugas. Kalau dia tidak memiliki seperti itu, ya kita putar balikan ke arah Depok. Pak, ini untuk antisipasi saja kan awal-awal penyekatan sempat ada antrian panjang. Kalau ada peningkatan jumlah kendaraan lagi yang melintas, apa antisipasi agar tidak ada kemacetan yang panjang, Pak? Kalau sampai sekarang untuk wilayah Tapal Kuda Lenteng Agung, kemungkinan besar kurang lebih 10-20 meter aja, tidak ada peningkatannya. Antisipasinya saja. Kalau antisipasi tetap kita lakukan penyekatan, kita pilah-pilah. Kalau yang dia berhak dia jalan, kita jalankan. Seperti ojol dan yang lainnya, karena ojol itu kan dia mungkin juga membawa oksigen, terus juga alat-alat kesehatan, juga untuk masyarakat yang masih ada di rumah. Baik, terima kasih banyak Pak Listiono atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, yang juga dicermati adalah karena ada titik penyekatan, tentu ada juga warga-warga yang masih mencari jalan tikus. Dari pantauan kami di titik penyekatan Lenteng Agung ini, tidak jauh dari titik penyekatan ada jalan alternatif
yang biasa juga bisa digunakan oleh masyarakat untuk melalui titik penyekatan. Tapi kami pantau kemudian jalan itu ditutup. Ketika kami bertanya kepada warga sekitar, ini ditutup apakah atas inisiatif warga atau dari permintaan dari pemerintah daerah, mereka jawab ini adalah inisiatif dari warga sendiri. Karena ketika dilakukan penyekatan, kemudian banyak motor-motor yang melintas di sana, warga kemudian merasa terganggu karena adanya antrian kendaraan roda 2 terutama, kemudian juga karena ada banyak anak-anak di sana, mereka merasa terganggu sehingga jalan itu pun ditutup. Jadi ini pun mengurangi adanya jalan alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kalau kita mengingat-ingat lagi pernyataan dari Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, memang tidak efektif kalau semua jalur tikus itu dijaga oleh aparat polisi karena ada banyak sekali. Kemudian juga jadi kalau masyarakat masih ada yang mau menggunakan jalur tikus, solusi dari polisi adalah dengan menyiapkan titik penyekatan lain di dalam ibu kota sendiri. Audrey. Masyarakat harus sadar adanya penyekatan yang terjadi di beberapa titik termasuk Lenteng Agung adalah untuk mengurangi mobilitas di masa PPKM darurat, mengurangi penyebaran virus corona. Terima kasih laporan Anda, Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV. Sementara saudara petugas gabungan yang berjaga di posko penyekatan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 31 hingga pagi ini tercatat sudah meminta puluhan kendaraan untuk putar balik karena tidak memenuhi syarat untuk melintas. Penyekatan jalur tol kilometer 31 Jakarta Cikampek sudah dilakukan sejak tanggal 16 Juli lalu hingga 22 Juli. Hal ini dilakukan untuk mengontrol pergerakan warga terutama menjelang Idul Adha tanggal 20 Juli esok. Meski demikian, masyarakat tetap diizinkan melakukan perjalanan jika memiliki surat keterangan bebas COVID-19 atau sertifikat vaksin. 27 titik exit tol dari Sragen hingga Brebes, Jawa Tengah ini juga ditutup untuk mengurangi mobilitas masyarakat pada tanggal 16 hingga 22 Juli 2021 jelang Idul Adha Selasa esok. Sebanyak 244 titik di seluruh Jawa Tengah juga akan diperketat penjagaannya. Selama penutupan pintu keluar tol di masa PPKM darurat, hanya kendaraan esensial dan kritikal saja yang diperbolehkan lewat seperti membawa sembako atau terkait dengan medis. Sementara kendaraan di luar sektor tersebut harus membawa surat tugas dari perusahaan dan surat vaksin serta bukti swab. Hingga saat ini sudah ada lebih dari 6.000 kendaraan yang diputar balik dari Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kondisi penyekatan di masa PPKM darurat dan jelang Hari Raya Idul Adha sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di tol KM 31 di kawasan Bekasi, Jawa Barat dan juga ada rekan Esra Simamora di kawasan Semarang, Jawa Tengah. Tapi terlebih dahulu kita ke Bekasi, sudah ada Dian Silitonga. Dian, bagaimana kondisi terbaru lalu lintas di sana di siang hari ini jelang Hari Raya Idul Adha? Ya Audrey, kondisi lalu lintasnya ini normal saja, tidak padat dan juga tidak lengang. Tapi memang kalau kita bicara perbandingan situasi lalu lintas di titik penyekatan jelang Idul Adha, tepatnya di tol kilometer 31, saat ini memang cenderung lebih sepi dibandingkan dengan situasi lalu lintas momentum penyekatan pada larangan mudik di Hari Raya Besar sebelumnya. Nah, hal ini juga dikonfirmasi oleh Komandan kelompok B penyekatan arus lalu lintas tol kilometer 31 AKBP Aldo Siahaan yang tadi menyampaikan bahwa sejak hari pertama penyekatan tanggal 16 yang lalu hingga hari ini memang jumlah kendaraan yang melintas di area tol Jakarta Cikampek trennya menurun. Nah, kemudian Aldo Siahaan juga tadi menyampaikan bahwa jumlah pemudik dalam momentum jelang Idul Adha saat ini jumlahnya juga turun signifikan dibandingkan dengan jumlah pemudik di momentum hari raya sebelumnya. Kemudian juga sampai dengan pukul 10 tadi pagi, Audrey, kami pantau tadi juga diinformasikan oleh petugas sudah lebih dari 50 kendaraan yang kemudian dialihkan untuk keluar dari pintu tol gerbang Cikarang Barat 3 atau sederhananya diputar balik karena memang tidak memenuhi syarat. Tapi yang menarik, Audrey, tadi juga petugas menyampaikan bahwa hari ini petugas belum meloloskan satupun calon pemudik meskipun mereka membawa kelengkapan dokumen seperti
memiliki surat bebas COVID-19 maupun sertifikat minimal tahap pertama. Karena pemudik yang boleh melintas ini betul-betul dipastikan adalah pemudik yang memiliki kepentingan mendesak, seperti misalnya keluarga sakit ataupun ada keluarga yang meninggal dunia. Kalau memang keperluannya hanya ingin bertemu keluarga saja, sudah pasti tidak akan diizinkan melintas. Kemudian seperti yang kita ketahui, Audrey, bahwa warga atau kendaraan yang boleh melintas di titik penyekatan ini harus memenuhi syarat, diantaranya adalah harus memiliki surat tugas atau STRP, kemudian harus juga melampirkan surat bebas COVID-19, baik itu melalui tes usap maupun tes antigen, kemudian atau juga melampirkan sertifikat vaksinasi minimal tahap pertama. Kemudian selain kendaraan pribadi, petugas juga di jalan tol atau di ruas tol Jakarta Cikampek ini memeriksa kendaraan umum seperti bus penumpang untuk memastikan bahwa jumlah penumpang di dalam kendaraan ini hanya 50% dari kapasitas, dan juga untuk memastikan seluruh penumpang ini menggunakan masker. Nah, seperti yang kita ketahui juga, selain tadi yang sudah saya sebutkan, ini ada kategori lain kendaraan yang boleh melintas di kawasan penyekatan tanpa melalui proses pemeriksaan, diantaranya adalah kendaraan yang membawa logistik, kemudian pengendara yang bekerja di sektor esensial dan juga kritikal, tentu di dalamnya termasuk TNI Polri dan juga tenaga kesehatan, dan juga kendaraan emergensi seperti ambulans. Audrey. Ada kendaraan yang diminta untuk putar balik ketika ingin melintasi tol Cikampek yang menuju ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Terima kasih Dian Silitonga. Selanjutnya kita akan lihat juga bagaimana saat ini pergerakan mobilitas bagi kendaraan roda 4 terutama yang menuju ke Semarang, dan situasi terkininya ini akan disampaikan oleh rekan Esra Simamora, karena sekarang ini sudah ada penutupan 27 pintu keluar tol di Jawa Tengah dalam masa PPKM darurat berlangsung. Esra, kalau siang hari ini bagaimana pantauan terkininya dengan ditutupnya 27 pintu di Jawa Tengah? Apa masih ada banyak warga yang mencoba mudik untuk besok merayakan Idul Adha? Ya, Audrey dan juga saudara, selamat siang. Hingga hari ini memang masih banyak masyarakat yang tetap melakukan perjalanan melalui beberapa exit tol ataupun gerbang tol yang sudah ditutup ataupun ditutup oleh Pemprov Jawa Tengah. Dan hingga saat ini sudah ada lebih dari 6.000 kendaraan yang diputar balik oleh Pemprov petugas Jawa Tengah. Dan ini merupakan masyarakat yang memang masih tetap masuk ke wilayah Jawa Tengah menggunakan exit tol ataupun gerbang tol. Nah, fokusnya ini adalah di gerbang tol Kalikangkung di tempat saya saat ini. Di gerbang tol Kalikangkung ini memang sudah dikerahkan sebanyak 60 personil, itu dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah, dan kemudian dari 60 personil ini nantinya akan terus memeriksa kendaraan-kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Kalikangkung ini selama 24 jam. Kendaraan yang nantinya tidak memenuhi syarat ini akan diputar balik oleh para petugas, dan kendaraan-kendaraan yang memenuhi syarat seperti misalnya kendaraan dari sektor esensial ataupun kritikal yang memang memenuhi syarat seperti membawa surat keterangan negatif COVID-19, baik itu swab antigen ataupun PCR, kemudian juga harus membawa sertifikat vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, serta juga membawa surat perjalanan dinas atau pekerjaan. Kemudian jika nantinya pun ada kendaraan esensial ataupun kritikal yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, tetap akan diputar balik. Dan nantinya jika kendaraan-kendaraan tersebut sudah memenuhi syarat, maka akan ditempelkan stiker. Ini akan menjadi penanda bagi kendaraan yang nantinya memang merupakan kendaraan esensial ataupun kritikal. Dan hingga saat ini kabar baiknya yaitu Jawa Tengah sudah mulai penurunan mobilitas karena adanya PPKM darurat dan juga penyekatan ataupun penutupan di jalan-jalan tol ini. Ini membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengatakan bahwa ini akan terus dilakukan dengan ketat untuk nantinya agar mobilitas terus menurun, dan ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat di kabupaten atau kota yang tadinya sudah memasuki zona merah, ini sudah mulai masuk ke zona kuning seperti itu. Ada efektivitas yang terjadi selama PPKM darurat berlangsung, adanya penyekatan di sejumlah titik terutama di jalan tol baik di Kalikangkung maupun juga di tol Jakarta Cikampek. Terima kasih dua rekan-rekan saya, sudah ada Esra Simamora dan sebelumnya Dian Silitonga.